Oke. Ada beberapa ketentuan ya. Tolong perhatikan. Wis nge-record baru ya, Pak? Sudah ya. Ada beberapa ketentuan ya sebelum kalian submit di proceeding itu. Nah, ini saya bacakan ya. Nah, ini kenapa perlu saya kasih zoom? Karena proceeding itu pengelolanya sedikit. Jadi dan itu semuanya harus tertata dengan baik, harus rapi, harus sama. Nah, ini sudah saya record. Nanti saya share aja ya, saya decline aja. Semuanya harus sama. Kemudian jangan sampai ada misalnya layout-layout itu yang tidak sama ya. Ini beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk naskah proceeding. Kita tidak akan mengoreksi dari sisi konten karena itu sudah selesai dengan dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Kita akan lebih fokus ya di tim editor proceeding ini ada saya dan juga beberapa orang nanti akan lebih fokus pada layout maupun copy editingnya. Nah, sebelum kalian mengirim naskahnya, yang pertama ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, yaitu satu Turnitin maksimal 20%. Turnitin itu maksimal 20%. Kalian bisa datang ke prodi, bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa datang ke prodi untuk melakukan Turnitin dan nanti yang disubmit di website proceeding itu adalah bukti Turnitin dan juga naskah proceedingnya yang sudah di layout secara rapi. Tanpa bukti Turnitin, maka naskah tidak akan kami proses. Otomatis kalau tidak diproses nanti tidak bisa terbit. Nah, syarat kelulusan kan untuk proceeding naskahnya harus terbit. Ya, kalau kalian mau ya nggak apa-apa, cari proceeding di tempat lain. Jadi itu yang pertama ya. Jadi harus diperhatikan, harus ada bukti Turnitin dan juga naskah lengkapnya. Jadi kami tidak akan memproses kalau tidak ada bukti Turnitinnya. Yang kedua, pastikan citasi dan daftar pustaka sesuai dengan format APA. Format APA itu kalau kalian menggunakan reference manager ya, Zotero, Mendeley, dan seterusnya itu akan secara otomatis. Nah, maka kita sarankan pakai itu aja. Ya wajib ya, nanti semua naskah wajib pakai itu. Kalau tidak pakai itu akan kita kembalikan naskahnya untuk direvisi. Kemudian layout harus sama persis. Ini nanti saya jelaskan layoutnya seperti apa dan juga naming filenya juga harus sama. Naming filenya nanti nama kelas diikuti dengan nama nama lengkap ya. Kelas diikuti nama lengkap dan juga temanya. Jadi setelah ini saya akan menunjukkan seperti apa layout yang versi finalnya. Karena di kelas saya kemarin saya lihat formatnya masih ada yang tidak sama ya. Jadi maka sekalian ini dizoomkan aja untuk menyeragamkan agar kalian tahu formatnya itu nanti seperti apa. Bisa dipahami ya terkait kriteria ini sebelum saya menjelaskan layoutnya. Bisa belum? Selanjutnya saya jelaskan untuk layoutnya. Nah, ini misalnya layout ya. Jadi nanti ini filenya akan saya kirimkan. Yang pertama dari naming filenya dulu. Nah, perhatikan ini, naming filenya kayak gini ya. Yang bagian atas ini coba kalian perhatikan. Di bagian atas ini, nama kelas, misalnya A1, nama lengkap, ini misalnya Muhammad Sifaul Muntafi. Kemudian topiknya apa? Psychological well-being. Jadi naskah yang disubmit harus mengikuti penamaan ini.
karena nanti masing-masing kelas ada editor penanggung jawabnya. Kalau tidak sesuai nama ini, nanti naskahnya yatim, nggak ada yang memproses, nggak ada yang memproses lebih lanjut. Jadi nama kelas itu perlu, karena itu nanti akan ada editor per kelas ya yang akan bertanggung jawab menghandle naskahnya di kelas tersebut. Nama lengkap jangan lupa dan kemudian topiknya apa. Tidak perlu judul ya topiknya. Itu satu. Yang kedua, nah, layout ini sudah saya atur sedemikian rupa ini ya. Mulai dari apa ini judul itu fontnya berapa ini pokoknya ini sudah sesuai lah. Nah, kalian untuk memudahkan itu nanti tinggal kopas saja. Caranya seperti ini ya. Kopasnya itu misalnya ini saya punya naskah yang berbeda. Ini naskah dari yang lain misalnya. Sebentar, saya carikan dulu. Ini misalnya ya. Ini judul tinggal ganti dengan judul kalian. Ngopinya jangan langsung full satu naskah, tapi satu bagian-bagian. Judul dipaste, dipaste sendiri, nama dipaste, kemudian institusinya juga dipaste. Jadi masternya jangan langsung full satu naskah gitu. Nanti layoutnya jadi kacau. Nah ini tinggal klik kanan. Nah, misalnya saya mau mengcopy judul, kemudian pilih yang A ini, keep text only ini, agar tidak merubah format. Nah, nanti yang naskah yang tidak ini tinggal di delete aja. Naskah format yang dari saya layoutnya tinggal di delete aja. Nah, kayak gini kan. Nah, tapi ini masih ada bedanya karena di ketentuannya itu adalah capitalize each words, bukan kapitalis semua kata. Jadi dia ganti. Jadi itu harus sama persis ya dengan layout yang saya kirimkan nanti. Jadi kalau di sini cetak hitam ya cetak hitam. Di sini spasinya satu ya satu. Jadi jangan membuat layout sendiri. Nah, kemudian ini saya kira sudah bisa paham. Nanti yang sama kayak abstrak ini ya. Abstrak itu juga gitu cara pastenya. Keep text only ini. Nah, ini tinggal diatur besar kecilnya. Biar formatnya sudah bisa menyesuaikan. Jangan yang paste ini, jangan yang paste apa namanya. Saya kira sudah canggih semua ya untuk urusan copy paste ini. Kan sudah biasa copy paste. Nah, pokoknya ini sudah saya sesuaikan lah. Termasuk paragraf ini kalian spasinya dari batas kiri ke menjorok berapa sentimeter sudah saya sesuaikan ya. Sudah ikuti aja format ini. Nah, ini tinggal kalian isikan dengan konten atau artikel masing-masing. Yang selanjutnya adalah tabel ya. Tabel juga harus persis dengan apa yang kami kirimkan ya. Tabel itu format APA. Format APA itu yang dikasih garis cuma bagian kolom atas ya, baris atas sama eh, baris yang bawah. Yang bawah itu yang bagian bawah ini. Nah, ini pokoknya sudah kita sesuaikan ini ya. Kalian tinggal mengikuti saja. Pinggir-pinggir ini garisnya transparan. Tidak dikasih garis border gitu tidak. Nah, kayak gini harus ada captionnya. Nah, kalau ada yang pakai gambar nanti ya dikasih gambar satu gitu ya di atasnya. Ini harus ada captionnya. Tulisannya juga cetak tebal, tabel satu. Lalu judul tabelnya itu apa? Itu biasanya yang sering salah di situ. Jadi jangan langsung hasil statistik di copy semua gitu ya. Diedit dulu tabelnya. Nanti akan kita kembalikan kalau yang kayak gitu. Jadi nanti akan kita kirimkan list nama-nama yang publish di proceeding, kemudian revisinya apa kalau ada revisi ya. Kalau sudah beres semua akan kita centang semua ya. Jadi nanti ada checklistnya di spreadsheet. Nanti akan ada tim yang melakukan telaah ini ya, telaah naskahnya. Nah, ini nanti akan saya kirim di grup, silakan diikuti. Lalu kemudian bagaimana cara submit di Proceeding Pinus? Nah, ini selanjutnya saya inikan ya, saya kasih tutorialnya. Nah, kalian
akses proceeding pinus di proceeding.uinsa.ac.id/index.php/pinus. Nanti pilih register dulu ya. Ya kayak kita daftar website itu ya, register, given name itu nama depan, family name nama belakang. Yang bintang atas ini wajib diisi ya, yang ada bintang merahnya wajib diisi. Nah, misalnya saya given name-nya Muhammad Sifaul, kalau dua nama ya. Yang family name itu satu kata, nah, Muntafi, satu kata di belakang itu ya. Afiliasinya diisi UIN Sunan Ampel, country Indonesia. Nah, ini email yang aktif ya. Bisa pakai Gmail, nggak harus mail Uinsa, atau pakai email yang ditulis di naskahnya ya. Kalau naskahnya pakai Gmail, ya Gmail. Tapi kalau naskahnya pakai mail Uinsa, ya pakai mail Uinsa. Username silakan diisi sendiri, passwordnya silakan diisi sendiri, dan seterusnya. Kemudian yes ini klik yes yang atas saja, yang nomor 2 dan 3 tidak perlu, kemudian klik register. Kalau sudah, nanti akan diarahkan ke halaman submission langsung. Ini misalnya saya login dengan akun saya. Nah, ini sudah login. Saya masuk ke dashboard. Pokoknya nanti pilih menu yang make a new submission. Oh, itu lagi ini. Nah, mohon maaf ya, ini wifi-nya agak terkendala ya. Hah? Iya. Iya, Pak. Selamat ya. Sebentar ya. New submission, nanti di sini muncul. New submission. Ah, Bentar. Loading. Submit artikel. Ini dicentang semua. Submission has not been previously published. File is open office where available the text single space, the text adherent, corresponding kata agree, pokoknya semuanya agree, yes, dan save and continue. Nah, sebentar ya, loading. Ini harusnya langsung nanti masuk ke halaman 2 upload submission ini. Cuma masih ini, masih loading ya. Nah, ya mau gimana lagi? Memang posisinya kayak gini di My Winside. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Nah, ini centang, 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 centang. Save and continue. Nah, ini submit. Lalu pilih, ini artikel komponen, pilih, mana ini, artikel teks ya. Pilih artikel teks. Upload file. Nah, ini tadi yang sudah saya ini kan. Jangan lupa filenya di naming dulu ya. Nah, ini diupload. Nah, kita tunggu sampai ini 100%. Iya, loading lama ya. Ya, error ini koneksinya error. Nah, ini. Lah, mogok lagi ini. Itu cuma berapa MB ini. Nah, continue. Nah, continue. Kemudian di bagian terakhir, file edit ini add another file.
Kalau tadi naskahnya, sekarang yang disubmit juga itu adalah ini. Pilih ini, this is not a revision of existing file. Kemudian komponennya pilih research material. Nah, kemudian upload file. Ini bukti Turnitin-nya. Ya, bukti Turnitin-nya diupload. Nah, continue. Ini tidak perlu diisi. Continue. Terakhir complete ya. Kalau sudah klik complete. Nah, jadi sudah ada dua file. Yang pertama naskah, yang kedua adalah eh, bukti Turnitin-nya. Oke, saya continue. Kalau sudah continue, nah ini diisi metadata. Ini diisi judul dan abstraknya. Ini di copy dari MS Word-nya ya. Misalnya kayak gini, itu harus di copy loh ya. Nggak boleh kosong, harus terisi. Karena kalau nggak terisi nanti nggak tampil. Jadi diisi naskah, judul dulu ya. Nah, ini paste aja. Kemudian abstraknya. Nah, abstrak itu langsung konten abstraknya saja. Ininya tidak usah. Yang ada judul di abstrak itu tidak usah. Nah, keyword itu diisi di bawahnya ini ya. Keyword itu ada. Aduh, apa ya? Enggak ya? Oh. Nah, ini keywordnya diisi. Biasanya diminta kalau di paste itu nggak bisa. Harus di keyword itu langsung tidak perlu diketik kata kunci. Langsung semuanya. Misalnya ini dukungan sosial. Kemudian satu keyword di enter. Self esteem, psychological well-being. Enter. Itu keywordnya. Kemudian list kontributor ini ditambahkan nama koautornya. Jadi nama dosennya. Misalnya sini saya tambahkan, kalau kalian sama dosennya Pak, kurang berapa menit ini Pak? 10 menit ya? Nah ini diisi nama dosennya. Misalnya Pak ini punya Pak dosennya Pak Safrudin, berarti Pak Safrudin Faisal Tohar. Kontaknya, emailnya ini diisi email kalian nggak apa-apa, nggak harus email dosennya. Karena nanti kalau tanya kelamaan, kalau tahu ya nggak apa-apa. Ini Pak Udin misalnya emailnya saf99@gmail.com karena saya tahu emailnya. Kalau nggak tahu diisi emailnya sendiri nggak apa-apa. Yang selanjutnya country Indonesia, afiliasi jangan lupa Fakultas Win Sunan Ampel. Kalau sudah contribution role pilih author. Nah prinsipal kontak itu kalian ya. Ini nggak usah dicentang. Ini save. Ini nanti akan menunggu prosesnya. Nah, save and continue. Finish submission. Oke. Dan seperti itu kira-kira langkahnya. Nah, kalau sudah itu pasti ada di sini. Review submission, create new submission. Nah, ini kalau sudah bisa di-review. Nah, ini ya. Itu nanti akan diproses lebih lanjut oleh editor di Proceeding Pinus. Jadi begitu cara ininya. Kemudian deadline-nya kapan? Di kelasnya itu sudah pada selesai belum?
yang publikasi, yang proceeding kan harusnya sudah selesai ya. Jadi tenggat waktunya kalau bisa minggu ini sudah diselesaikan layoutnya dan diupload ya, yang binus. Targetnya adalah November bisa terbit ya. Tentu nanti kalau ada revisi akan kita beritahukan ya. Jadi minggu ini ya kita tunggu hari Rabu depan. Silakan semua proceeding yang sudah di-approve oleh dosen pengampunya untuk segera disubmit ya. Kalau yang kelas saya sudah beres, sudah selesai. Silakan disubmit dengan layout yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti saya kirim di grup. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Safrudin. Silakan Pak Udin. Oke, makasih Pak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi segera minta tolong untuk segera disubmit agar nantinya bisa segera selesai dan eh proceedingnya ya biar cepat selesai juga sehingga nanti kalian ada tanggungan kecuali yang untuk book chapter sepertinya masih sedang dibicarakan ini ya. Ini ada pertanyaan atau tidak ini? Sementara nggak ada kan? Kalau tidak ada, bagi yang mau melakukan turnitin, saya tunggu sekarang di lantai 2. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.